Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, terutama bagi para pengrajin tempe, bakul-bakul tempe, pedagang-pedagang tempe. Video kali ini saya akan membahas tuntas tentang cara menambah pelanggan dan omset, juga produksi bagi para pengusaha tempe. Baik itu yang pemula ataupun yang sudah lama berkecimpung di dunia pertempean. Simak video ini biar tidak salah paham. Jadi sesuai dengan janji saya di video saya yang kemarin, saya meliput di rumahnya atau di pabriknya Bapak Haji Bayu Aris di Surabaya. Beliau punya pabrik tempe yang sangat banyak produksinya, yaitu ada 2 tempat di Surabaya saja, yaitu tempat pertama itu merebusnya 12 kali, satu tongnya, satu drumnya itu merebusnya sekitar 50 lebih lah, 50 sampai 60, memang penuh sekali perebusan itu. Jadi 12 kali perebusan untuk pabrik yang satu. Yang pabrik yang kedua yaitu 4 kali perebusan, juga sama. Jadi 12 tambah 4, 16 kali perebusan. Itu di Surabaya saja. Kemudian Bapak Haji Bayu punya cabang di Mojokerto dan Pandaan Pasuruan, Jawa Timur. Sebenarnya Bapak Haji Bayu itu dulunya yang saya kenal, karena sudah berteman baik dari dulu, itu berangkat dari bukan bakul tempe, bukan pengrajin tempe atau keturunan dari bapak ibunya itu membuat tempe, tidak, akan tetapi Bapak Haji Bayu itu punya tetangga atau bertetangga dekat dengan para pengrajin tempe dari Pekalongan. Kemudian singkat cerita, Bapak Haji Bayu berinisiatif untuk mengembangkan usaha tempe. Nah, langkah pertama Bapak Haji Bayu terlebih dahulu mengambil, jadi tidak bikin sendiri, mengambil dari pengrajin tempe dari Pekalongan itu. Tapi tempenya sudah punya ciri khas tersendiri, jadi sudah dikasih logo, bikinnya ya bagus, rapi, pokoknya menarik pelanggan. Kemudian dengan berkembangnya waktu, Bapak Haji Bayu karena usahanya itu terus meningkat, jadi sistemnya Pak Haji Bayu itu pemasarannya pagi dan sore. Jadi di Surabaya itu banyak warung-warung yang bukanya pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Jadi betul-betul dimanfaatkan oleh Bapak Haji Bayu. Jadi pengirimannya pagi dan sore, sehingga omset dan produksinya itu berkembang pesat, karena mengirimnya pagi dan sore. Kemudian singkat waktu Bapak Haji Bayu membuat sendiri. Di samping masih tetap mengambil yang dari pengrajin dari Pekalongan itu. Sampai sekarang jumlah produksinya juga terus meningkat. Nah, caranya Bapak Haji Bayu, cara yang pertama yaitu kualitas tempenya itu benar-benar dijaga. Jadi putih bersih, bagus, punya ciri khas tersendiri, tidak asal-asalan bikin tempe. Jadi dikemas dengan rapi, bagus. Tujuannya ya untuk menarik pelanggan. Kalau ada tempe yang bagus, yang menarik, kualitasnya bagus, kan pelanggan senang. Yang kemudian harga bersaing. Di samping tempenya itu bagus, harganya ya tidak jauh-jauh amat dengan kompetitor yang lain. Karena memang persaingan di dunia pertempean itu sangat ketat sekali. Kemudian Bapak Haji Bayu memberi logo atau merek di
di tempenya itu. Tujuannya yang pertama memang biar bagus, menarik pelanggan. Kemudian untuk ciri khas tersendiri bahwa itu logo atau merek tempenya itu yang kebetulan diberi tempe atau logo tempe Malang, yaitu tujuannya ya untuk menarik pelanggan bahwa itu tempenya Bapak Haji Bayu. Jadi tidak salah pilih kalau punya pelanggan, tetapi itu tidak salah pilih bahwa itu tempenya Bapak Haji Bayu, merek tempe Malang. Yang kemudian dikasih merek itu tujuannya untuk suatu saat kalau ada yang menjiplak persis ya, itu ketahuan atau bisa dituntut kalau Pak Haji Bayu tidak terima, karena logonya atau mereknya itu sudah didaftarkan ke HKI, hak kekayaan intelektual atau hak paten lah, begitu kira-kira. Jadi kalau ada yang menjiplak 100% persis plek itu bisa dituntut itu orangnya. Kemudian tujuannya dikasih merek itu kalau ada sisa tempe itu ketahuan bahwa itu yang sisa itu tempenya Bapak Haji Bayu, entah itu sisa 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya, itu tidak keliru, tidak salah paham dengan yang punya warungnya atau pelanggannya. Kemudian cara yang berikutnya yaitu Bapak Haji Bayu merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan. Kalau produksinya bertambah berarti otomatis karyawannya pun harus ditambah. Nah, begitu. Untuk karyawannya berasal dari berbagai tempat ya, dari penjuru daerah. Ada yang dari Jombang, ada yang dari Kertosono, ada yang dari Jember, ada yang dari Pasuruan dan sebagainya. Pokoknya terutama pemuda yang benar-benar ingin niat bekerja sungguh-sungguh. Kemudian karyawannya itu dikasih fasilitas yang memadai. Yang pertama yaitu dikasih mes atau tempat tinggal yang nyaman. Kemudian dikasih makan 3 kali sehari, yaitu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dikasih fasilitas kendaraan, yaitu sepeda motor, yang untuk tujuannya sepeda motor itu untuk pengiriman maupun digunakan untuk keperluan yang lainnya, sehingga karyawannya itu menerima gajinya itu bersih. Karena sudah ada fasilitas yang memadai dan karyawannya itu kebanyakan betah karena fasilitas itu tadi. Kemudian cara Pak Bayu memasarkannya bagaimana? Yaitu dengan cara titip jual, konsinyasi, titip jual. Jadi di Surabaya itu banyak warung-warung yang buka pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Jadi kalau dititipkan pagi, sorenya atau besoknya itu baru ditagih dan dikirim lagi, ditambahi tempenya. Jadi mungkin di daerah-daerah saudara-saudara sekalian, mungkin ada yang warung yang bukanya dari pagi sampai malam, yaitu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin itu, karena itu bisa menambah pelanggan, bisa menambah omset penjualan. Paginya dikirim, sorenya juga dikirim,
Nah, kalau memang habis ditambahi. Kemudian cara berikutnya yaitu kalau ada sisa tempe, nah ini yang sangat menarik pelanggan atau bakul-bakul sayurnya, warung-warung sayurnya tertarik ya di sini. Kalau ada tempe sisa, kiriman berikutnya itu diganti. Lah, yang jadi pertanyaan, apakah ini tidak menimbulkan risiko yang tinggi? Lah, ya tentu saja kalau ada sisa banyak ya berisiko. Tapi oleh Bapak Haji Bayu punya cara, yaitu pengirimannya itu, penitipannya itu tidak banyak-banyak. Nah, disesuaikan dengan kemampuan warungnya itu habisnya berapa. Misalkan sehari kekuatan penjualannya itu 5 biji ya 5 biji, 10 biji ya 10 biji, dan seterusnya. Jadi tidak dikasih banyak-banyak, ditanya dulu sesuai kemampuan penjualan warung sayurnya itu. Nah, itu saja cara untuk mengembangkan atau menambah usaha produksi tempe. Ini sangat manjur sekali, sangat potensial sekali, karena dengan cara ini bila mana suatu saat yang ownernya, atau saya contohkan Bapak Haji Bayu itu berhalangan atau pergi kemana atau liburan atau pulang kampung, nah ini usahanya itu tetap berjalan sampai kapanpun, karena sistemnya itu begitu, dititipkan, tidak berjualan di pasar. Kalau tidak berjualan ya otomatis berhenti usahanya. Tapi kalau ini tidak, terus berjalan sampai kapanpun dan bisa diteruskan oleh siapa saja yang nanti akan meneruskan. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga komen apabila berkomentar di kolom komentar. Dukung terus channel saya, Jadul 313. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.